Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan mengenai tugas keempat, yaitu memasang instalasi PLC untuk mengendalikan motor 3 fase yang diputar kanan dan putar kiri serta instalasi penerangan. Sebelumnya saya jelaskan bagian-bagian dari instalasi PLC ini. Kita lihat di bagian dalam. Bagian ini adalah saluran masuk sumber tegangan. Ada fase R, ST, netral, dan ground. Kemudian ini adalah saluran yang nanti akan menuju ke motor 3 fase yang diputar kanan dan putar kiri. Kemudian ini adalah saluran yang digunakan untuk ke lampu indikator, untuk mengindikasikan sumber tegangan aktif atau tidak aktif. Kemudian kita menuju ke bagian atas ini adalah saluran yang nanti akan menuju ke push button pengendalian, baik untuk pengendalian motor maupun pengendalian instalasi penerangan. Kemudian ini adalah instalasi ke kotak kontak, ada fase, ada netral, ada ground. Kemudian ini adalah yang menuju ke lampu penerangan, ada fase dan ada netral. Kemudian ini adalah PLC, ini masih mati karena MCB-nya masih belum dihubungkan atau masih off. Nah, ini program dari PC sudah ditransfer ke PLC, sehingga ini sudah siap untuk dioperasikan. Kemudian ini adalah MCB 3 fase yang digunakan untuk mengamankan rangkaian daya motor listrik 3 fase. Ini adalah MCB 1 fase yang digunakan untuk mengamankan PLC. Kemudian ini adalah MCB 1 fase yang digunakan untuk mengamankan pada kotak kontak, dan yang terakhir ini adalah MCB 1 fase yang digunakan untuk mengamankan pada instalasi penerangan. Lalu di ini adalah kotak tor yang digunakan untuk mengendalikan motor berputar ke arah kanan. Kalau ini kerja, maka motor berputar ke kanan. Kemudian ini adalah kontaktor kedua yang digunakan untuk mengendalikan motor berputar ke kiri. Kalau ini kerja, motornya putar ke kiri. Lalu untuk mengamankan motor dari beban lebih, maka ini ada overload. Apabila terjadi overload, maka overload akan bekerja, kemudian motor tidak sampai mengalami kerusakan. Lalu ini adalah lampu indikator yang tadi dihubungkan melalui terminal. Ini adalah untuk mengindikasikan kalau lampu ini menyala, berarti rangkaian daya sudah siap untuk dioperasikan. Kita menuju ke instalasinya. Ini adalah kotak kontak. Ini adalah kotak kontak yang digunakan sebagai sumber tegangan kalau ada perlengkapan yang mau dihubungkan dengan kotak kontak. Ini kotak-kotak 1 fase, ada fase, ada netral. Kemudian ada pengamanan ground. Lalu ini adalah push button yang digunakan untuk pengendalian motor. ES ini emergency switch digunakan untuk mengendalikan motor apabila ada keadaan darurat, motor bisa dimatikan dari sini. Kemudian S1 digunakan untuk mengendalikan putaran motor ke arah kanan. Sedangkan S2 ini digunakan untuk mengendalikan motor putaran arah ke kiri. Lalu untuk menghentikan putaran motor arah kanan maupun arah kiri, kita dapat menekan tombol S0. Lalu kita lihat, ini adalah instalasi penerangannya. Penerangan. Ini ada lampu, ini ada 2 push button. Push button ini apabila ditekan, push button 1 ditekan, maka lampunya menyala. Kalau tidak ditekan, dia tetap akan menyala. Tapi kalau ditekan kembali, maka lampunya akan mati. Termasuk nanti di push button kedua. Kalau ditekan sekali, dia akan menyala. Kalau ditekan 2 kali, lampunya akan mati. Lampu ini juga bisa dikendalikan dari push button 1, misalnya kita tekan, kita bisa mematikan dari push button 2. Atau sebaliknya,
Kalau kita menyalakan dari push button 2, kita juga bisa mematikan dari push button 1. Ini adalah motor yang nanti akan diputar ke arah kanan dan ke arah kiri. Ini sebagai fungsi dari crane yang bisa naik dan bisa turun. Akan saya jelaskan untuk mengoperasikan. Kita lihat dulu dari sumber tegangan. Ini adalah sumber tegangan. Ini ada fase, RST, netral, kemudian ground. Nah, untuk memastikan, maka sumber tegangan ini harus kita hubungkan dulu. Kita lihat di dalamnya ini, kita cek apakah tegangannya sudah masuk atau belum. Kita cek fasenya. Nyala, nyala, juga nyala. Netral tidak nyala, dan ground juga tidak nyala. Kemudian kita cek di MCB atas, nyala semua ini. Lihat, berarti tegangan sudah masuk. Nah, lalu PLC-nya masih mati, PLC masih mati karena MCB-nya masih belum dihubungkan semua. Kita hubungkan untuk yang 3 fase dulu. Nah, ini saya hubungkan. Nah, ini kalau dinyalakan atau dihubungkan, ditandai dengan lampu indikator pada panel menyala. Nah, lalu yang MCB 1 fase untuk ke PLC juga kita hubungkan. Nah, ditandai dengan PLC sudah siap. Kemudian yang MCB 1 fase untuk kotak-kotak kita hubungkan. Kemudian yang ke penerangan lampu juga kita hubungkan. Lalu kita lihat di PLC. Di PLC ini masih kode atau mode stop. Nah, ini harus diaktifkan supaya nanti bisa dikendalikan atau untuk mengendalikan motor. Kita tekan menu. Nah, langsung kita tekan di run atau stop dengan cara memilih anak panah ke bawah. Nah, sudah run stop yang berkedip, lalu kita tekan menu OK. Kemudian kita tekan run OK. Nah, sekarang sudah run, berarti ini sudah siap kerja. Kita operasikan motor untuk putar ke kanan dengan cara menekan tombol S1. Kita tekan. Sudah kita tekan, kita lihat putaran motornya. Putar ke kanan. Kalau kita tekan S2, maka motor tidak mau berhenti berputar. Dia tetap berputar ke arah kanan. Baru kita matikan dengan S0. Motor berhenti berputar. Kemudian untuk motor putar ke kiri, kita tekan S2. Nah, kita lihat motornya berputar ke arah kiri. Untuk menghentikan, kita tekan lagi S0. Motor tidak berputar. Nah, kita coba fungsi untuk emergency switch. Misalnya kita tekan S1 putar kanan. Nah, motor berputar ke kanan. Kemudian kita tekan emergency switch untuk menghentikan, misalnya ada keadaan darurat. Kita tekan, motornya akan berhenti berputar. Lalu untuk kita tekan S1 lagi, maka motor tidak mau berputar karena ES-nya masih terputus. Lalu kita reset. Nah, cara meresetnya adalah dengan memutar ke arah kanan sesuai dengan arah dari panah. Sekarang kita coba tekan S1. Bisa berputar motornya. Oke. Kemudian kita matikan. Demikian pula nanti seandainya S2 ini ditekan, berputar ke kiri, kalau ada darurat maka ES-nya ditekan, motor juga akan berhenti berputar. Untuk mengembalikan lagi, kita juga cukup memutar ES ke arah kanan sesuai arah panah. Kita coba apabila overload, apakah berfungsi atau tidak overloadnya. Misalnya kita
putar ke arah kiri, kita tekan S2. Nah, sekarang motor berputar ke arah kiri. Sekarang kita lihat di panel, di overload seolah-olah ada beban lebih sehingga trip. Kita tekan ke arah kiri. Kita lihat putaran motornya. Ternyata motor berhenti berputar. Nah, sekarang kita lihat lagi cara mereset untuk overload. Kita tekan tombol biru. Sudah terreset. Lalu kita ke push button 2, kita tekan lagi. Nah, motor sudah berputar. Kita lihat putaran motornya. Nah, untuk menghentikan putaran motor, maka kita tekan S0. Lalu untuk memeriksa kotak-kontak, apakah polaritasnya betul atau tidak, maka kita akan cek polaritasnya. Tadi sudah di on kan MCB-nya. Nah, di sebelah kiri kita ini fase, karena aturan di PUEL 2011 fasenya adalah di sebelah kiri kita atau di sebelah kanan kotak-kontak. Sedangkan yang netralnya dia mati. Yang ada di sebelah kanan mati, ini berarti netral. Jadi fase ada di sebelah kiri, sedang netralnya di sebelah kanan. Kita tes sekarang untuk fittingnya. Fitting ini fasenya harus ada di sebelah tengah, ada di pengumpilnya. Kita tes dengan tes pen. Belum menyala karena push buttonnya belum ditekan. Kita tekan push button, nah menyala. Lalu kita tekan lagi, mati. Yang push button kedua kita tekan, juga menyala. Kita tekan sekali lagi, mati. Misalnya nyala ini. Sedangkan yang pinggirnya, walaupun push button ditekan sekali atau 2 kali, tetap tidak menyala. Ini menunjukkan bahwa ini adalah netral, sehingga tidak menyala. Nah, ini sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik tahun 2011. Sekarang kita pasang lampunya untuk menguji. Lampunya untuk menguji apakah ini nyala atau tidak. Nah, nyala berarti ada tombol tekan yang sudah ditekan tadi. Kita akan menguji kapasimen ya, lampunya. Kita coba sekarang apakah push button nanti kalau kita tekan lampunya menyala atau tidak. Kita coba dari push button pertama. Kita tekan sekali, lampunya menyala. Kalau kita tekan 2 kali, lampunya mati. Kemudian yang push button kedua demikian pula. Kita tekan pertama, lampunya menyala. Kalau kita tekan 2 kali, berarti lampunya mati. Nah, lampu ini juga bisa dimatikan dari tempat yang berbeda. Misalnya push button 2 saya tekan, lampunya menyala. Saya matikan dari push button 1, lampunya mati. Atau ini saya tekan, nyala dari push button 1, kemudian saya matikan dari push button 2. Demikian cara kerja dari rangkaian untuk pemasangan instalasi PLC untuk mengendalikan motor 3 fase, 2 arah putaran kanan dan kiri serta lampu penerangan. Nah, sekarang kita matikan dulu karena sudah digunakan. Kita matikan dengan off-kan atau memutuskan MCB 3 fase. Lalu kita off-kan MCB untuk PLC. Kita matikan MCB untuk pengamanan kotak-kotak. Lalu kita matikan MCB untuk lampu penerangan. Baru kita matikan untuk sumber tegangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.